Puji Tuhan, shalom, shalom. Malam yang ke-9, hari yang ke-9, saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua kita teman-teman, kita punya kerinduan yang lebih lagi, semakin bergairah, semakin antusias, mendekati akhir malam yang ke-10. Mari kita berdoa sejenak, kita teduh di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan, Kau baik bagi setiap kehidupan kami. Kami yang terus tergabung Tuhan di ibadah reli doa 10 malam ini sampai hari yang ke-9, malam yang ke-9 Tuhan. Kami percaya Roh-Mu terus mengerjakan banyak hal atas kami, bahwa kami bersekutu lebih lagi dengan-Mu Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau Allah yang hidup, bertahta, berdaulat. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Oh, bersekutu denganmu, ya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah, oh rasa tenang, tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, oh Tuhan, keselamatan.
dengan menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari jemaat Tuhan semua, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Oh, Roh-Mu ada dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sekali lagi gereja Pentakosta ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Oh, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Glory, glory, glory. Sungguh indah Ibu Sianturi akan pimpin kita dalam doa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih benar Tuhan. Pada saat ini kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan Engkaulah penopang hidup kami. Di hari ke-9 ini Tuhan, pada malam ini kami mau siap Tuhan ditaburi oleh benih firman-Mu. Mari Roh Kudus mengalirlah bagi kami. Roh Kudus mengalir bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Mari Engkau Roh Kudus berkarya atas kami dimanapun kami ada di rumah. Tuhan Yesus, mari Engkau yang berkarya atas kami. Sebentar juga kami akan mendengarkan sabda dari firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang berkuasa atas hamba-Mu, Engkau yang berbicara lewat mulut lidah hamba-Mu. Biarlah seluruh perkataan yang dikatakan oleh hamba-Mu membawa berkat bagi kami. Persiapkan setiap hati kami hingga hati kami siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bagaimana saudara-saudara semua yang ada di rumah setelah menginjak di hari yang ke-9 ini? Apakah hati kita masih penuh dengan pengharapan, masih penuh dengan kekuatan meminta supaya Roh Kudus-Nya bisa melingkupi, bisa menolong, bisa memberikan kemampuan kepada setiap kita? Hari-hari ini memang hari-hari yang harus kita jalani dengan berbagai pergumulan. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus yang sudah Tuhan janjikan kepada kita 2000 tahun yang lalu adalah janji yang Tuhan selalu berikan kepada setiap kita.
adalah janji yang Tuhan ingin meteraikan kepada setiap umat-umat Tuhan. Mari kita akan buka. Ini pernah disampaikan dan saya akan menyampaikan ini di dalam Yesaya 32. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dikatakan begini. Yesaya 32 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ada 3 hal yang Tuhan janjikan kepada setiap kita, bahwa ketika hidup kita diurapi dengan roh Tuhan, ketika hidup kita dilingkupi dengan roh Tuhan yang Tuhan sudah janjikan 2000 tahun yang lalu, ini bukan saatnya kita berkeluh kesah. Ini bukan saatnya kita hilang harapan. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita bahwa ketika roh Allah di dalam kehidupan kita, ada kebenaran-kebenaran yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Di ayat yang ke-17 dikatakan begitu. Tidak hanya begitu, damai sejahtera Allah itu akan melampaui dari apa yang pernah kita pikirkan. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika roh Allah ada kebenaran di situ. Tuhan mengatakan, maka di situ ada ketenangan yang Tuhan inginkan. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, Tuhan mengatakan, tetaplah engkau tenang, tetaplah engkau mendekat kepadaku. Karena roh Allah akan bekerja di dalam hidup kita. Karena roh Allah akan menolong kita semua. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa roh Allah itu adalah kekuatan dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, tidak sampai di situ. Ketika roh Allah ada di dalam kehidupan kita, tadi dikatakan ada damai sejahtera, ada ketenangan, dan ada ketentraman. Ketentraman tidak hanya saat ini, detik ini, jam ini, tidak. Dikatakan ketentraman itu untuk selama-lamanya buat setiap kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak sedang meninggalkan kita. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan tahu apa yang akan dihadapi umat-umat Tuhan. Baik di masa lalu sampai ada di waktu kita ini. Ketika kita mempersilahkan rohnya bekerja dalam hidup kita. Ketika kita mempersilahkan roh kudusnya turun ke atas kita. Ketika hidup kita mempersilahkan roh kudus bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan sediakan. Makanya ketika Tuhan berbicara kepada Bapanya yang di surga, kita akan lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Roh Tuhan, yaitu roh kebenaran, akan menyertai kita. Menyertai dalam apa?
Dalam ketika kita mau mengambil keputusan-keputusan yang berat, menyertai kita ketika kita dalam pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Firman Tuhan mengatakan begitu. Roh Allah sendiri, yaitu roh kebenaran, akan mencelikkan mata kita. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita mau menurut firman Tuhan atau tidak? Tapi firman Tuhan jelas buat setiap kita. Kalau kita mau diurapi Tuhan, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah kebenaran itu. Kita akan berjalan dalam kebenaran Allah. Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Dikatakan rohnya yang itu akan menjadi penghibur kita ketika kita dalam masa kesulitan. Ketika kita dalam kedukaan. Rohnya sendiri akan menjadi penolong bagi kita. Ketika kita tidak tahu harus bagaimana kita lakukan. Ketika kita sudah tidak mampu lagi apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita perbuat saat-saat ini. Tapi kalau kita mau peka akan Roh Kudusnya, Dia akan menjadi penolong buat setiap kita. Bahkan rohnya, yaitu kebenaran, akan menuntun kita dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu, walaupun itu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi percayalah, kebenaran itu akan terbesit dalam hidup kita. Walaupun itu hanya satu langkah dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan bisa buka ketika kita mau taruh kebenaran itu. Untuk menjadi terang bagi kaki kita untuk melangkah. Bahkan rohnya yang lemah lembut itu akan menghibur kita, akan menolong kita, akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memberitahukan hal-hal yang benar. Bahkan rohnya itu akan memberikan karunia yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan rohnya itu akan memberi kekuatan, dan rohnya itu juga akan menjadi sahabat yang baik buat setiap kita. Saudara-saudara semua, Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita mau mempersilahkan rohnya yang kuasa. Rohnya yang Tuhan sudah berikan itu buat setiap kita. Jangan pernah kecewa, jangan pernah merasa ditinggal sendirian. Tuhan tahu itu. Tuhan mengatakan kepada Bapaknya, Bapa, jangan pernah biarkan umat-umatmu ini. Jangan pernah biarkan anak-anakmu ini merasa ditinggal sebagai yatim piatu. Karena itu Allah sendiri memberikan rohnya yang heran. Menaruh dalam setiap hati kita. Apakah kita mau peka akan hal itu? Apakah kita mau dengan sukacita menjalani hari-hari ini bersama dengan roh? Percayalah bahwa rohnya itu akan menjadi pelindung dan menjadi kekuatan buat setiap kita. Saudara-saudaraku, janganlah pernah kita merasa ditinggal sendirian. Jangan pernah kita merasa ketika kita diurapi Roh Kudus kita menjadi orang yang menggebu-gebu. Kita menjadi orang yang paling kuat, sepertinya paling kuat di dunia. Tapi firman Tuhan mengatakan begini. Ketika kamu diurapi Roh Kudus, itu kita punya fase yang panjang. Kita punya waktu yang panjang yang mungkin menjenuhkan buat setiap kita. Tapi kita harus jalani. Kita bukan ketika terima Roh Kudus, maka semuanya damai sejahtera. Tapi hari ke hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita ada di dalam dunia. Masihkah kebenaran itu menjadi pokok utama hidup kita? Kalau boleh saya tanya, sudah berapa lama kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Sudah berapa kalikah kita melakukan kebenaran di atas kebenaran yang Tuhan sudah berikan? Ataukah kita masih sering jatuh bangun dalam kebenaran itu? Tapi Tuhan yang lembut, Tuhan yang baik, Tuhan yang menjadi sahabat kita, masih dengan sabar mengatakan, hai anakku, bangun kamu.
bangun kamu berdiri. Aku beri waktu, aku masih mau menyertai, aku masih menolong. Jemaat Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus yang lembut itu mau sampai saat ini tidak melihat berapa waktu dia ada di dalam hidup kita. Tapi dia akan bersukacita, dia akan bergembira ketika kita mau melakukan kebenaran semakin hari, semakin lama kebenaran itu akan menjadi semakin terang. Ada satu ayat lagi yang akan saya bagikan sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di Amsal 4 ayat yang ke-18. Amsal 4 ayat yang ke-18. Mari ditampilkan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sebelum waktu nyawa kita berhenti, nafas kita berhenti, Tuhan masih rindu. Kebenaran dalam hidup kita semakin hari semakin bercahaya, menjadi berkat baik buat setiap orang yang ada di sekitar kita, mau bagi diri kita dan bagi keluarga yang ada di sekitar kita. Saya percaya jemaat Tuhan akan dibangun, akan dibangkitkan lagi semangatnya. Tuhan Yesus, Roh Kudusnya akan tetap menolong kita, memampukan kita melakukan kebenaran itu. Saya silakan Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa. Puji Tuhan, saudara, ada jaminan dari firman Allah tentang kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita, menuntun kita, menguatkan kita. Ya, luar biasa saudaraku, kebenaran firman Tuhan membukakan mata kita untuk kita bisa melihat karya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa, Kau baik. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu yang ajaib tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati Roh Kudus tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, oh sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita semua menyembah Tuhan. Haleluya. Biarkan rohmu tinggal dalam kami. Roh yang memerdekakan kami. Roh yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Roh yang memampukan kami. Roh
Saudara mau berlutut silahkan, saudara mau angkat tangan silahkan. Kita bebas, dan biar roh kita bebas menyembah Dia. Roh Kudus menjamah setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus dahsyat, Roh Kudus heran, Roh Kudus ajaib, Roh Kudus besar. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada waktu lagi untuk terus berkeluh kesah, tidak ada waktu lagi untuk terus khawatir, tidak ada waktu lagi untuk terus ragu-ragu. Roh Kudus menguatkan kita, Roh Kudus menghibur saudara, Roh Kudus menolong saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus yang ajaib, Roh Kudus jamah kami, jamah kami, ya Roh Kudus. Kau ajaib, Kau besar, Kau ajaib, Kau besar, Kau luar biasa. Roh Kudus, sentuh setiap kami lebih lagi, ya Roh Kudus. Tolong kami, ya Roh Kudus. Bawa kami kepada kebenaran itu, ya Roh Kudus. Sering hati kami condong kepada yang jahat. Sering pikiran kami memikirkan perkara-perkara yang sia-sia. Roh Kudus, bawa kami kepada kebenaran-Mu. Tuntun pikiran kami memikirkan perkara-perkara yang dari atas. Haleluya. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, ini jadi doa kita. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Berdoa, jamahlah kami, minta penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, haleluya, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi, jamah kami dengan kasih Kristus. Ibu Situmeang maju ke depan, pimpin kita dalam doa syafaat. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami Bapa. Kami dengan satu hati berdoa Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Di malam yang ke-9 di reli doa kami 10 malam Tuhan, kami membawa pokok-pokok doa kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan di masa pandemi ini. Kami membawa Tuhan khususnya para
pemimpin kami Tuhan, khususnya Pak Jokowi Tuhan. Biarlah hikmat marifat Tuhan yang bekerja untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Biar beliau Tuhan dengan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan, sehingga Bapak Presiden kami Tuhan dapat mengatasi di segala masalah yang ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba dan gerejamu di muka bumi ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja yang ada di kota maupun di desa Tuhan menjadi kesatuan gereja untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa gereja-gerejamu Tuhan Pentakosta. Biarlah Tuhan dengan turunnya hari pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami semakin diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu yang mengalir bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan membawa gereja Pentakosta Antapani Tuhan khususnya. Biarlah di setiap gembala-gembala sidang dan pekerja-pekerja hamba-hamba Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang ekstra daripada Tuhan, sehingga pekerja-pekerjamu Tuhan tidak bosan Tuhan untuk mendoakan bangsa, jemaat dimanapun kami berada Tuhan, khususnya pengembalaan secara online pada hari-hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pertumbuhan iman jemaat yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kegiatan reli doa 10 malam ini Tuhan, biarlah kuasa Tuhan bekerja atas kami Tuhan. Bahkan ibadah-ibadah yang diadakan secara online Tuhan, biarlah para kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, berikan hikmat bagi kami, Tuhan berikan kuasa bagi kami. Walaupun kami secara online beribadah Tuhan, kami dapat diperbaharui dengan kuasa pencurahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan lingkungan sekitar gereja ini. Biarlah dengan keberadaan kami mereka tidak terusik, tetapi mereka terberkati Tuhan dengan puji-pujian kami yang kami naikkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi kesatuan hati kami untuk menjadi pokok-pokok doa kami yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kita doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat oleh Bapak Gembala. Saudara, mari kita terima berkat. Angkat kedua tangan kita terarah kepada Sang Sumber berkat itu. Kasih karunia di dalam Allah Anak, kasih di dalam Allah Bapa yang kekal, tuntunan persekutuan kekuatan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan saudara. Besok 1 malam lagi kita akan berdoa di Rally Doa 10 malam. Kita percaya kuasa Tuhan akan lebih nyata. Walaupun kita tahu bahwa Roh Kudus tidak hanya bekerja di 10 malam. Roh Kudus bekerja setiap saat buat kita. Puji Tuhan. Ingat besok malam terakhir Rally Doa 10 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.